kebanyakan terkait dengan akhlak ya. Contoh seperti hadis misalnya ya, sederhana aja ya, khairukum ahsanukum qadaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik dalam melunasi hutang ya. Contoh. Kenapa Rasulullah mengatakan terbaik di antara kalian yang paling baik dalam melunasi hutang? Karena ternyata orang yang bisa berakhlak baik ketika melunasi hutang, dia berhutang pada waktunya, bahkan terkadang dia kasih lebih tanpa ada kesepakatan ya. Kalau ada kesepakatan namanya riba, ketika dilunasi dia kasih tambahan seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sabar atas orang yang menagih karena dia punya hutang budi sama orang tersebut, dan dia tidak mengingkari janji ya. Dan dia kalau ada uang dia selalu langsung nyicil pada waktunya. Kalau dia tidak bisa bayar maka dia minta uzur. Ini ternyata orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Akhlaknya baik. Akhlaknya baik, tahu bagaimana bermuamalah yang baik kepada orang yang pernah berhutang budi pada dia, yang meminjamkan uang kepada dia ketika dia dalam kondisi susah. Namun kebanyakan, atau bukan kebanyakan, banyak orang ketika berhutang tidak punya akhlak ya. Ditelepon, kadang dia matikan HP, kadang dia ganti nomor telepon, kadang yang nagih hutang diblokir sama dia ya. Ya, kadang dia tidak sabar diomelin, kadang dia yang balik omelin orang yang apa? Pinjamin uang ya. Kadang dia udah punya uang dia tidak segera bayar, dia masih beli-beli lagi yang lain, dan ini terjadi ya. Kadang dia punya hutang dia pura-pura lupa dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian yang paling terbaik dalam bayar hutang, maksudnya akhlaknya mulia dalam membayar apa? Hutang. Jadi keterbaikan kembali kepada akhlak yang mulia. Contoh lagi, seperti Rasulullah SAW mengatakan khairul jiran khairuhum li jarihi, sebaik-baik tetangga yang terbaik bagi tetangganya. Rasulullah menjelaskan maksudnya apa? Tetangga yang terbaik satu kompleks. Siapa sih yang terbaik di antara tetangga-tetangga tersebut? Yang paling baik adalah yang paling perhatian sama tetangga yang lain, menyalami tetangga yang lain, kalau ada hadiah dia kasih kepada tetangga yang lain, dia tidak mengganggu tetangga yang lain, dia peka kalau ada yang sakit dia jenguk, kalau ada yang susah dia bantu. Jadilah dia tetangga yang terbaik dari satu kompleks tersebut. Ketika dia menjadi tetangga terbaik, maka jadilah dia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama ibu-ibu sekarang, Bapak-bapak, dia terbaik karena apanya? Karena akhlaknya. Rasulullah SAW juga bersabda misalnya, khairul ashab khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Taruhlah 10 orang bersahabat, mereka punya hubungan khusus. Siapa di antara 10 orang tersebut yang terbaik? Di sisi Allah adalah yang paling terbaik di antara 10 orang tersebut. Yang siap mendengar curhatan saudaranya, yang kalau ada siap mengecek kesulitan saudaranya, tidak pelit untuk membantu saudaranya ya, temannya. Kalau bersafar dia paling sabar menunggu teman-temannya ya, dia kadang melayani temannya ketika sedang safar. Jadilah dia sahabat yang terbaik di antara sahabat-sahabatnya. Ketika dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buat dia menjadi terbaik? Akhlaknya. Sama Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang paling terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi suami terbaik dengan apa? Dengan akhlaknya. Bagaimana kita baca tentang akhlak Nabi terhadap istri-istrinya, sangat menakjubkan ya. Dan itu yang menjadi seorang suami menjadi terbaik di sisi Allah ketika dia menjadi terbaik bagi suaminya, bagi istrinya. Sama istri yang terbaik, ibu-ibu. Istri yang bagaimana? Yang suka ngomel? Bukan. Yang suka minta duit melulu? Ibu-ibu kok nggak jawab kayaknya. Ibu-ibu yang terbaik yang suka ngomel? Subhanallah. Ada kawan, dia qadarullah kerjaannya terputus. Dia sudah berusaha tapi akhirnya kerjaan terputus. Akhirnya dia nganggur dalam beberapa waktu. Dia cerita, Ustadz, saya tiap hari diomelin istri sehari 4 kali. Saya masih bilang sama istri saya, kamu nggak bosan ngomelin saya? Subhanallah, suami lagi, kecuali suaminya malas-malasan, sudah berusaha mungkin daftar, diomelin melulu. Ini istri yang terbaik, ibu-ibu? Iya atau tidak? Kalau iya, ibu-ibu nanti masuk, yang terbaik bukan?
istri yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisaikum, yang terbaik siapa? Alladzi tasurruhu idza nadhara, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yaitu wanita yang menyenangkan suami jika suaminya memandangnya. Allati tuti'uhu idza amaraha, yang taat kepada suaminya jika suaminya memerintahkannya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, dan tidak menyelisih suaminya dalam urusan dirinya maupun hartanya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muwatiyah, yaitu yang selalu mengadaptasi dirinya dengan suaminya. Ini kembali kepada apa? Kenapa dia menjadi istri terbaik? Karena apanya? Akhlaknya. Karena akhlaknya. Jadi kalau kita lihat yang di antara amal terbaik yang buat seorang menjadi terbaik di sisi Allah adalah akhlak. Adalah akhlak. Dan sebaliknya yang menjadikan orang menjadi sangat buruk di sisi Allah ketika akhlaknya tercela. Ketika memiliki akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang buruk. Contoh saja seperti hadis ketika wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, "Anna fulana," ada seorang wanita, ya, taqumul lail, senantiasa salat malam, wa tasumun nahar, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranha, tapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Akhlaknya enggak ada. Lisannya menyakiti tetangganya dengan lisan, entah merendahkan, entah menghina, entah menggibah, entah menyakiti hati tetangganya. Padahal dia rajin salat malam, padahal dia rajin puasa sunnah, padahal dia suka bersedekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Kenapa? Lisannya tidak bisa dia jaga. Dan orang terlihat dari akhlaknya, terlihat dari apa? Dari lisannya, dari tulisannya, dari komentarnya. Orang terlihat dari apa? Lisannya, tulisannya sama komentarnya di antaranya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Orang di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, paling hina di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, tatkala orang butuh kedudukan di sisi Allah, tatkala orang butuh rahmat dan ampunan Allah. Ada orang paling buruk kedudukannya, siapa? Man tarakahun nas, ditinggalkan oleh orang-orang. Ini orang dijauhi oleh masyarakat. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih, karena untuk menghindar dari keburukan lisannya. Tidak ada yang nyaman ngobrol sama dia, tidak ada yang nyaman satu grup dengan dia. Kalau dia left dari grup, semua orang bahagia, alhamdulillah sudah left ya. Kalau dia masuk dalam grup, semua orang gelisah. Kalau dia ada, semua orang gelisah. Kalau dia tidak datang, orang senang. Tidak diharapkan kehadirannya, justru diharapkan ketiadaannya. Ini orang paling buruk di sisi Allah. Kembali kepada apa? Kenapa jadi buruk? Karena akhlaknya apa? Akhlaknya buruk. Karena akhlaknya buruk. Ya. Oleh karenanya, memiliki akhlak yang mulia ini adalah perkara yang urgen. Dan terjauhkan dari akhlak yang mulia juga perkara yang urgen. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, engkau telah mengindahkan tubuhku, ya, parasku, tubuhku, fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku pula. Ini seorang berdoa dengan bertawassul dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, sungguh engkau telah membaguskan penciptaanku, ya, menjadi manusia dengan tubuh yang imbang, yang dan seterusnya, ya. Ya. Maka baguskanlah apa? Akhlakku. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi baca dalam doa istiftah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dengan doa istiftah yang panjang, di antara dalam doa istiftah tersebut Nabi baca dalam salat, dalam doa istiftah dalam salat, yaitu Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, kecuali Engkau. Ini Nabi sering baca doa tersebut bahkan dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini muqaddimah, nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya berdoa hendaknya kita memiliki doa khusus untuk akhlak kita.
akhlak kita. Kita ini akhlak ini masih kurang. Kita perlu perjuangan untuk mendapat akhlak yang baik. Kita harus sabar untuk meninggalkan akhlak yang buruk. Saya tidak berbicara tentang orang lain, saya bicara tentang diri saya ya. Maka saya harus selalu minta kepada Allah agar saya diperbagus apa? Akhlak, dan agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Karena keterbaikan al-khairiyah, keterbaikan seseorang, di antaranya barometernya adalah akhlak yang terbaik. Dan keburukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara barometernya adalah akhlak yang buruk. Jika seorang selamat dari akhlak yang buruk, kemudian memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan meraih keterbaikan di sisi Allah. Kalau dia sudah meraih keterbaikan di sisi Allah, dia akan meraih surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tuliskan doanya. Sudah dibuka semua hadis ke-17 ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma jannibni, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, munkaratil akhlaqi wal ahwa wal ahwa'i wal a'mal wal a'mali wal adwa. Ya, artinya ya Allah jauhkanlah aku, ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, maksudnya yang buruk. Kemudian hawa nafsu yang mungkar, sama, yang mungkar maksudnya yang buruk. Al-a'mal, amal-amal yang mungkar, amal perbuatan yang mungkar. Yang terakhir, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Penyakit yang mungkar. Baik. Di sini kita jelaskan Allahumma secara bahasa Arab. Allahumma itu asalnya adalah ya Allah. Asalnya gini, ya Allah. Ya Allah, ya. Ya Allah, Allahumma artinya sama dengan apa ya? Ya Allah. Cuma dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan Allahumma ya. Agar lafal Allah tetap didahulukan. Maknanya sama, ya Allah. Ya Allah itu dalam bahasa Arab kata lainnya sama dengan apa? Allahumma. Namun sering doa-doa dimulai dengan Allahumma agar mendahulukan Allah sebelum ya. Nah, kalau ya dipindahkan ke belakang maka dirubah bentuknya menjadi Allahumma ya. Dan banyak dalam doa-doa dalam Al-Qur'an dimulai dengan apa? Allahumma ya. Ya Allah. Dan ya adalah harfun nida, itu panggil ya Allah, ya Rabbku, Allahumma. Janibni, Allahumma jannibni ya. Jannibni maksudnya itu dari kata janib ya. Jannibni itu dari kata janib. Janib itu maksudnya di samping atau di sisi, maknanya adalah sisi. Sehingga artinya maksudnya ya Allah jadikanlah aku di satu sisi sementara yang akhlak yang buruk di sisi yang lain. Yaitu jadikanlah aku di satu sisi sementara akhlak yang buruk di sisi yang lain. Kalau kita bahasa yang lebih mirip-mirip yaitu jauhkan. Bahasanya apa? Jauhkan, atau dalam kurung jauhkanlah aku. Ini seperti dalam sebagian dalam doa Rasulullah SAW menggunakan kalimat ini. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa,
wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ujnubni, yaitu jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu jauhkanlah aku dari perbuatan syirik. Bukan cuma hindarkan, tapi jauhkan. Ini maknanya lebih kuat daripada sekedar menghindarkan, ya. Lebih kuat dari sekedar hindarkan. Karena terkadang hindarkan itu tapi dekat-dekat, nyerempet-nyerempet dan barat. Ini maknanya sama. Allahumma jannibni. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Akhlak-akhlak yang mungkar juga ada sebab-sebabnya. Ada sebab. Seorang sombong ada sebabnya, seorang ujub ada sebabnya, orang hasad ada sebabnya. Ya. Apa lagi? Contoh sombong atau ujub. Ujub ada sebabnya, ya. Misalnya dia berhasil kemudian dia lupa bahwasanya keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala bikin dia jadi ujub. Sombong dari ujub, kemudian dia berhasil juga dia memandang orang rendah mungkin karena kekayaan, dia dapat kekayaan banyak, dapat jabatan yang tinggi, kemudian mungkin karena keturunan darah biru dan yang lainnya membuat seorang jadi apa? Sombong, ya. Maka dia minta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak tersebut. Baik, mungkarat, kita adalah kalimat berikutnya mungkar. Mungkar itu kondisi yang tidak wajar. Kondisi yang tidak wajar. Jadi begini, akhlak ada yang mungkin dia buruk, ada akhlak ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Maksudnya di sini adalah akhlak yang buruk. Maksudnya ada akhlak yang buruk. Karena ini penting nanti ketika kita bahas seperti penyakit. Bukan kita minta kepada Allah dihindarkan dari semua penyakit. Tidak. Ada penyakit yang wajar, yang menimpa siapa saja. Itu ya kita terima. Yang kita minta maksudnya penyakit-penyakit yang tidak wajar, yang di luar seperti penyakit lepra misalnya, penyakit mungkin kanker, penyakit yang berat-berat yang tidak biasa dialami oleh apa? Manusia. Itu yang kita minta maksudnya. Nah, mungkaratil akhlak pun demikian, akhlak-akhlak yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian juga sama hawa nafsu yang mungkar. Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, hawa itu irada, keinginan, ya. Hawa itu artinya aradtu. Hawa itu sama dengan aradtu. Keinginan ada dua. Keinginan jiwa ada dua. Ada yang baik, ada yang mungkar. Seorang punya keinginan, pingin ini, tapi yang baik banyak. Dia pingin ini, pingin anu, atau keinginan yang boleh. Dia pingin makan tertentu misalnya, dia pingin jalan-jalan ke suatu tempat misalnya. Yang itu boleh-boleh saja. Dia memenuhi hawa nafsunya, tapi dari sisi yang dibolehkan. Itu tidak apa-apa. Yang kita minta perlindungan adalah yang mungkar, yang buruk. Ini yang tidak, hawa nafsu yang tidak. Hawa nafsu ini liar. Akhirnya dia menginginkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pingin nonton tertentu, pingin dengar tertentu, pingin inilah, iseng lah, usil lah, macam-macam. Adapun amal, perbuatan, yaitu perbuatan anggota tubuh. Yang dimaksud amal di sini adalah al-a'mal, kata para ulama maksudnya al-jawarih. Jawarih maksudnya amal anggota tubuh. Maksudnya biasanya amal itu dikaitkan dengan anggota tubuh, ya. Bukan amalan hati biasanya. Namun bisa juga mencakup amalan hati. Namun asalnya al-amal itu maksudnya adalah amal anggota tubuh, bukan hati. Hukum asalnya. Al-adwa tadi penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu penyakit-penyakit yang tidak biasa. Tapi ini adalah secara bahasa makna dari doa ini. Coba kita hafal, ibu-ibu. Allahumma jannibni. Gampang, mungkar tapi mungkarat, mungkaratil akhlak. Ulang. Mungkaratil akhlak, yaitu jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Setelah itu akhlak, ahwa itu hawa nafsu, jama dari hawa. Mungkaratil akhlak wal ahwa pakai ha besar, wal ahwa,
yaitu hawa-hawa nafsu yang buruk. Amalan apa? Wal a'mal. Wa itu artinya dan. Wal a'mali, semuanya pakai kasrah. Wal a'mali. Kemudian penyakit itu namanya da, jamaknya adalah adwa. Wal adwa'i. Wal adwa'i. Sudah hafal Ibu? Coba ulang. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal ahwa'i wal a'mali. Ulang, wal a'mali wal adwa'i. Wal adwa'i. Coba ngomong sendiri 1 menit. Ulang-ulang. Ibu-ibu, siapa yang sudah hafal? Kalau lemot wajar, saya maklumi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Dihafal, dibaca ketika sujud, ketika sebelum salam, ketika salat malam kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya, ini doa di antara yang sering atau diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas apa yang dimaksud munkaratul akhlak. Sekarang kita bahas satu persatu. Perhatikan sini. Sini ada al-akhlak. Ada al-akhlak, yaitu akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang buruk. Di sini ada al-a'mal, al-a'mal, amalan-amalan yang buruk. Maka ada sebagian ulama membawakan kepada al-akhlak ini adalah terkait dengan hati. Jadi mereka bawakan kepada terkait dengan hati, ya. Seperti hasad, apa lagi? Sombong, ujub, apa lagi? Pelit, ya. Iri sama hasad, syirik kalau bahasa, ya. Ini seperti ini, ya. Iya, penakut. Apa lagi? Masya Allah, suudzon, buruk sangka. Apa lagi? Ya. Dan ini kalau riya atau sum'ah itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kalau akhlak terkait dengan muamalah dengan sama manusia. Inilah yang seperti inilah, ya, yang penyebab banyak masalah ini. Ini semua sumber keburukan-keburukan. Apalagi selain itu apa? Mudah emosi, ya. Apa? Mudah, ya. Apa bahasa Indonesianya? Emosional, ya. Coba ibu-ibu yang ini yang punya ini semua siapa angkat tangan? Yang sering hasad ibu-ibu. Sering emosional siapa? Ibu-ibu. Buruk sangka sama suami siapa? Ibu-ibu. Sombong punya tas bagus, ibu-ibu. Lengkap ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Apalagi boros, ya. Ibu, boros. Ini semua. Jadi ini penyakit-penyakit hati. Adapun amal yang buruk biasanya mereka bawakan kepada perbuatan maksiat yang umum, ya, seperti apa misalnya mukul orang, suka mukul orang, bentak orang, bentak orang, terus apa? Ghibah, mencela orang, merendahkan, ya. Apalagi suka nyinyir,
Apalagi ibu-ibu? Ah, itu dia yang saya tunggu-tunggu. Cerewet. Suka ngomel, terutama. Suka apa? Ngomel, suka ngedumel, sama ya? Ngomel sama ngedumel sama atau beda? Sama ya, dalam kurung ngedumel. Bedanya apa ibu-ibu? Tolong kasih tahu. Kalau ngomel langsung. Kalau ngedumel, oh begitu, saya baru tahu. Ngomel langsung di depan. Di depan. Ini ngedumel di belakang. Oh, saya baru tahu, Masya Allah. Syukran ibu-ibu. Ibu-ibu dua-duanya ngomel, ngedumel dilakukan dua-duanya. Apalagi ibu-ibu mengungkap. Ini yang terkait dengan apa? Amal. Tentu yang terkait dengan maksiat banyak, seperti minum khamar, membunuh orang lain, seperti mencuri. Nah, ini tentu insya Allah kita enggak lah seperti itulah ya. Tapi ini yang sering dialami oleh sebagian ibu-ibu, tidak semua ya, tapi banyak ya. Ini adalah penyakit-penyakit ini ya. Jadi ketika kita berdoa dengan doa ini, kita hadirkan itu semua, karena saya bilang bahwasanya akhlak mulia itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Tapi kalau kita berhasil punya akhlak yang mulia, kita akan sangat beruntung. Akan saya sebutkan nanti di akhir pembahasan ya. Tapi tadi doanya apa? Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal ahwa. Al ahwa tadi saya sudah jelaskan, hawa nafsu ada berapa? Ada 2. Coba al ahwa. Ini sudah ya, ibu-ibu? Sudah, kita lanjut al ahwa. Al ahwa. Kita sebutkan tadi hawa nafsu atau keinginan jiwa. Hawa nafsu atau keinginan jiwa. Keinginan jiwa itu ada 2. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Bahkan yang dibolehkan tersebut ada yang memang ambisi kebaikan, bahkan ada yang baik ya. Bahkan ada yang baik. Misalnya ambisi kebaikan. Nafsu dia, tapi itu baik ya. Seperti seorang pingin haji tiap tahun, nafsu dia, tapi dia pingin. Sebenarnya kan tidak harus tiap tahun. Meskipun dia uang banyak, tapi dia kepingin, dia punya ambisi. Nah, biarin aja. Dia ambisi pingin bikin pondok, duitnya dia paksa kerja semua bikin pondok, ambisi pingin bangun masjid. Itu hawa nafsu sebenarnya. Tapi ini hawa nafsu yang baik ya. Seperti ambisi bikin masjid misalnya. Ada orang begitu ya. Ambisi bikin pondok misalnya. Ambisi bikin masjid. Selama tidak menzalimi orang lain, ini ambisi sebenarnya kurang di ini, tapi ternyata oke aja kalau dia mampu, dia paksa dirinya. Tapi sebenarnya ada jiwanya, keinginan jiwanya, ada hawa nafsu, tapi dia ikuti dan ini tidak jadi masalah. Yang dibolehkan misalnya pingin makan ini, pingin makan itu, misalnya ingin makan sesuatu, ini ingin main ke tempat tertentu. Misalnya ingin beli mobil tertentu kalau punya uang ya. Mobil model tertentu ingin. Sebenarnya dia kan kalau kita tidak harus punya mobil seperti, tapi dia suka hawa nafsu, pingin mobil model seperti itu. Ini boleh-boleh saja selama tidak mubazir dan dia punya uang, boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Ini bukan yang kita maksud. Yang kita maksud adalah yang ketiga, yang dilarang. Ini banyak sekali hawa nafsu. Contoh, ibu kasih contoh. Ingin nonton apa? Film Korea. Terus apa lagi? Ingin nonton film India. Apa lagi? Ingin apa? Ingin dengar musik. Nonton konser. Konser musik. Hawa nafsu, pingin. Kalau enggak kayaknya gelisah, pinginnya dengar. Ya. Dan banyak hal ya.
dan lain-lain ya. Ya. Oleh karenanya hati-hati ya, musik seperti saya sering sampaikan hal ini dalam banyak pengajian, saya tidak bosan mengulangi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia mentafsirkan firman Allah, minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia ya untuk menyesatkan manusia ya. Dia mengatakan, demi zat yang jiwa Ibnu Mas'ud di tangannya, yang dimaksud adalah nyanyian. Perkataan sia-sia yang diperjualbelikan untuk menyesatkan manusia adalah apa? Nyanyian, yaitu musik-musik. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah dengan hal tersebut. Dalam perkataan yang lain dia mengatakan al-ghina yumbitun nifaq. Kata dia bahwasanya nyanyian itu, musik-musik itu menumbuhkan kemunafikan, ya. Menumbuhkan kemunafikan. Kenapa? Karena orang ketika jiwanya ingin dengar musik-musik, dia penuhi hawa nafsunya tersebut. Sehingga dia itu memanjakan jiwanya. Hawa nafsunya dimanjakan. Sehingga ketika dia sering memanjakan hawa nafsunya, dia terdominasi oleh hawa nafsunya. Sehingga ketika dia hawa nafsunya pingin yang lain, dia enggak kuat. Ingat ya. Jadi dia kalah dalam musik yang biarkan jiwanya terlena senang karena nafsunya ingin seperti manusia memang senang. Siapa yang enggak suka dengan musik ya? Menyenangkan dengar dia kemudian akhirnya dia senang, maka dia terbiasa memanjangkan hawa nafsunya dan dia biasa terdominasi oleh hawa nafsunya. Ketika dia menghadapi ujian-ujian yang lain, dia terbiasa kalah, akhirnya dia kalah lagi. Akhirnya hawa nafsunya mengajak dia untuk misalnya nonton, dia ikut. Hawa nafsunya akhirnya mengajak dia untuk minum khamar, akhirnya dia terbawa. Tergantung sarana di depan dia tidak. Oleh karena saya katakan, bukti banyak. Para penyanyi biasanya rusak. Biasanya tidak semua ya, tergantung mungkin ada hal lain buat dia terhalangi. Tapi banyak yang rusak. Banyak yang narkoba, banyak yang keluarga hancur, banyak yang terjerumus dalam zina. Iya atau tidak? Iya. Terjerumus dalam zina dan lain-lain. Pacaran, selingkuh dan macam-macam. Hidup tidak tenteram. Kenapa? Selalu ikut hawa nafsunya. Sehingga dia biasa terdominasi memanjakan hawa nafsunya, yang lain juga dia kalah. Akhirnya dia kalah. Makanya Allah menyuruh kita untuk menahan hawa nafsu. Kata Allah, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia, fa inal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafs, dan dia cegah hawa nafsunya dari mengikuti hawa nafsunya, dia mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya pingin, dia tidak mau, dia tahan, dia melatih dirinya. Sehingga ketika dia berhasil terbiasa menundukkan hawa nafsunya susah untuk menggodanya untuk yang lainnya. Karena dia sudah biasa mengalahkan hawa nafsunya. Maka hidup ini butuh perjuangan. Bukan cuma berjihad secara fisik, terkadang kita juga harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Karena dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Makanya dalam khutbatul hajah Rasulullah SAW mengatakan, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kami. Jiwa ini buruk, ingin ikuti hawa nafsu. Maka seorang melatih diri untuk menahan. Tidak semua yang diinginkan dikerjakan, jangan. Tidak semua. Ketika dia biasa menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan mudah menang dalam pertempuran yang lainnya. Ada orang nawarkan khamar, dia bisa gampang. Ada orang nawarkan nonton macam-macam, dia mudah tinggalkan. Ya, ada orang ngajak ini, dia enggak, saya enggak. Kenapa? Dia sudah terbiasa menundukkan hawa nafsunya. Tapi kalau dia bisa memanjakan hawa nafsunya, dia mudah terbawa ke tempat yang lain. Makanya benar kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian itu, musik-musikan itu menumbuhkan kemunafikan. Dia tidak akan terbatas pada musik-musik saja. Dia akan ingin memflykan jiwanya pada perkara yang lain. Pengin di sekolah, pengin inilah, pengin fly lah, pengin khamar lah, pengin narkoba lah, pengin nonton macam-macam lah, pengin selingkuh lah, pengin kontak dengan yang bukan mahramnya, pengin macam-macam. Karena jiwanya sudah terbiasa dimanja dan jiwa itu punya keinginan banyak. Maka seorang melatih diri untuk melawan hawa nafsunya. Ingat perkataan Ibnu Mas'ud, wal ghina yumbitun nifaq, bahwasanya
nyanyian musik-musik itu menumbuhkan apa? Kemunafikan. Saya sudah ngobrol sama pemusik-pemusik. Mereka ngomong begitu. Iya Ustaz, kita nggak bisa mengkiri diri. Kalau sudah mulai musik, fly dengan musik akan terbawa kepada yang lainnya. Khamar, perempuan, kemudian disko-disko, kemudian macam-macam. Baik, ini al-ahwa. Dan yang terakhir adalah apa? Al-adwa. Al-adwa. Ini jamak dari al-adwa, ini jamak. Mufradnya adalah da. Ada artinya penyakit. Penyakit. Dan penyakit ini ada dua. Penyakit yang wajar yang dialami oleh banyak orang. Dan penyakit yang tidak wajar. Penyakit yang tidak biasa. Para ulama menyebutkan contohnya misalnya adalah juzam, itu lepra misalnya. Al-baras, AIDS misalnya, AIDS, kanker ya. Misalnya apa lagi? Yang intinya penyakit bahaya. Penyakit-penyakit bahaya. Tentu ini di luar, ada penyakit-penyakit yang kita menyengajakan sehingga terjadi, ada yang di luar kemampuan kita. Kalau AIDS ini biasanya karena nakal. Ini kenapa? Karena nakal ya. Biasanya, tapi tidak selalu. Tidak selalu ya. Ada kawan, subhanallah, karena orang kena penyakit AIDS itu, dia sekarang tidak muncul seketika itu. Ya, dia baru kemudian muncul belakangan, tapi bibitnya sudah ada. Ada kawan dia menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut dulu nakal. Ketika menikah normal-normal. Kemudian beberapa tahun kemudian wanita tersebut kena AIDS. Sampai kawan itu datang ke saya, Ustaz, saya tidak bisa lagi berhubungan Ustaz. Saya bilang, kenapa? Enggak bisa Ustaz. Enggak bisa lagi. Istrinya sudah taubat. Maksudnya sudah hijrah, orang soleha. Tapi dampak dari masa lalunya. Jadi kalau penyakit tersebut tanpa kita inginkan, orang kena kanker, ya, enggak ada masalah, ujian ya. Sebagian ulama juga kena kanker, ya, Allah kasih ujian. Tapi kalau kita bisa terhindar, lebih baik terhindar ya. Ada orang kena lepra, ya sudah, mau diapain kalau memang sudah virus menular ya. Jadi kita berminta kepada Allah terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini. Tapi kalau Allah kasih ya sudah, enggak ada masalah ya. Maksudnya ya udahlah, ujian mau diapain. Tetapi kita tidak minta perlindungan dari penyakit yang ini. Karena ini penyakit itu, penyakit yang biasa ini banyak fungsinya. Banyak fungsinya ya. Fungsi penyakit. Di antaranya apa? Ingat nikmat apa? Ingat nikmat Allah. Ya. Penggugur apa? Dosa. Ya. Seperti kalau penyakit ya mungkin untuk tubuh biar istirahat. Ya. Ya, seperti itu. Kita bisa dikembalikan lagi. Kadang kita baru tahu nikmatnya sujud ketika kita sakit. Kalau terbaring di rumah sakit, ya Allah, enggak bisa sujud. Beda orang salat sih salat. Salat sambil tidur, tidak sama salat sambil kita meletakkan dahi kita di lantai, di tanah. Ada kenikmatan tersendiri. Kita enggak bisa. Ya. Mau salat enggak bisa penuh dengan selang, enggak bisa. Kita ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nikmat sujud ternyata luar biasa. Kita tidak merasakan kecuali ketika sakit. Ya, sakit itu ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Mungkin untuk mencegah kepada yang lebih buruk, maka kita dikasih penyakit sedikit supaya kita istirahat, supaya tidak kebablasan. Ya, seperti itu ya. Di antara fungsi sakit juga apa? Supaya disayang istri, berhenti omelannya. Kalau udah sama sakit ya udah gimana Mas. Kalau enggak sakit mungkin diomelin melulu. Alhamdulillah sakit. Sampai ada orang yang dia dia bersandiwara.
Istrinya ngomel-ngomel, terus dia, aduh jantungnya, aduh. Terus istrinya bilang, kamu kenapa? Hatiku memikirkan kamu. Kalau nggak gitu diomelin melulu. Jadi banyak fungsi penyakit takdiran. Tapi kalau penyakit yang berat memang kita berusaha untuk menghindar. Berat, biayanya besar, kemudian mengkhawatirkan, macam-macam. Tapi kita tidak berlindung dari semua penyakit. Yang kita berlindung adalah penyakit-penyakit yang mungkar. Jadi paham doanya ibu-ibu? Coba ulangi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Jangan lupa dibaca ketika sujud, ketika sebelum salam, ketika habis sholat sunnah, ya. Kalau ketika sholat juga boleh, habis sholat berzikir, pingin berdoa silakan. Habis sholat malam, silipkan doa tersebut. Karena siapa yang memiliki akhlak yang terbaik, maka dia akan meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang memiliki akhlak buruk maka dia akan meraih keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan nukilan-nukilan yang dibawa oleh Syekh Abdul Razak dalam bukunya, syarah buku ini. Beliau menyebutkan di antaranya bahwasanya urgensinya akhlak. Di antaranya Nabi SAW dipuji dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah bersumpah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah bersumpah dengan nun wal qalami, demi pena. Allah sebutkan beberapa yang Allah sumpahkan, Allah tekankan. Di antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak perangai yang agung. Jadi di antara yang menjadikan Nabi sangat spesial adalah karena akhlaknya yang mulia. Maka kita sebagai umat Nabi SAW kita berusaha beruswah dengan Nabi SAW. Ya. Sampai-sampai Aisyah ketika memuji Nabi, beliau berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ya. Semua perintah yang ada dalam Al-Qur'an Nabi menjalankannya. Semua larangan yang dilarang dalam Al-Quran juga Nabi menjauhi larangan-larangan tersebut. Jadilah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah jadi sajiyah. Sajiyah itu jadi perangai. Jadi orang berusaha untuk membiasakan diri. Ketika dia terbiasa dengan perintah Allah, suruh begini, akhirnya terbiasa. Lama-lama jadi biasa. Kalau dia biasa meninggalkan larangan, lama-lama jadi sajiyah, lama-lama jadi perangai. Perangai terbiasa menjalankan perintah Allah, perangai terbiasa meninggalkan larangan Allah. Tidak ada susah bagi dia, mudah. Karena sudah dia latih sehingga jadi terbiasa, tidak seperti sebagian orang yang sulit meninggalkan larangan Allah, sulit menjalankan perintah Allah. Aduh ini susah sekali saya kerjain, padahal mudah. Ini susah sekali saya tinggalkan, padahal mudah. Ya. Maka perlu perjuangan untuk seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan juga di antaranya bahayanya mengikuti hawa nafsu, ya, dan ini berbahaya karena bisa merusak akhlak. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Tidakkah bagaimana menurut tentang orang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Ya, ini tunduk kepada hawa nafsu. Hawa nafsunya ingin begini, dia terbiasa kalah dengan hawa nafsunya sehingga apapun yang diperintahkan oleh nafsunya dia ikuti. Jadilah dia seperti penyembah hawa nafsu, ya. Di antara nukilan yang indah juga yang dibawakan adalah dari Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, "Inna hadhil akhlaqa manaihu yamnahuha Allah man yasha'u min ibadih." Sungguhnya akhlak ini adalah seperti anugerah yang Allah bagi-bagi kepada makhluknya yang Allah kehendaki. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahu minha khuluqan salihan. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah akan anugerahkan kepada dia akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu subhanallah anugerah dari Allah, ya. Ada orang seperti ini, ada yang murah senyum, ada orang tidak suka hasad, ada orang yang tidak suka ngomongin orang, ada orang tidak suka kepo dengan urusan orang lain. Ini akhlak, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dijadikan bersabar, ada seorang yang tidak bisa suudzon, selalu husnudzon. Ada orang
Begitu akhlaknya mulia. Ya. Sabar, senyum, murah senyum, tidak merendahkan orang lain, menghargai orang lain. Dari sananya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang mendapatkan akhlak seperti ini, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak gampang memiliki akhlak yang seperti ini, ya. Banyak manusia bawaannya suudzon sama orang lain. Manusia bawaannya merendahkan orang yang di bawah dia. Cuma begitu, cuma begini. Dia punya ilmu dikit, dia merendahkan yang di bawahnya. Dia kaya dikit, dia merendahkan yang di bawah. Dia punya mobil dikit bagus, dia merendahkan yang mobil yang lebih jelek. Dia punya dompet bagus dikit, dia merendahkan yang punya dompet apa? Jelek. Dia punya baju mungkin bermerek, dia rendahkan yang tidak bermerek. Dia punya baju asli, dia rendahkan yang KW. Oh, KW. KW juga salah, cuma dia juga apa? Sombong. Jadi sifat manusia ya, rendahkan. Ya. Sifat manusia kepo, pingin tahu urusan apa? Orang lain. Pingin tahu urusan lain. Ada dua orang ngobrol, dia masuk lagi ngobrolin apa sih? Lalu pegang HP, dia pingin lihat isi lihat apa sih? Kalau orang buka HP depan kita, jangan lihat. Kalau nggak sengaja kita segera palingin. Jangan malah kita ngeliat ini. Kepo. Kepo. Sifat buruk. Ya. Hasad sama orang ya. Oleh karenanya orang yang diberi anugerah akhlak mulia luar biasa. Saya dulu kenal ada kawan, saya sudah lama saya nggak ketemu dia. Di pondok dia itu mungkin yang paling akhlak mulia. Setiap ketemu orang senyum, saya nggak melihat dia marah sama sekali. Dia kawan saya sepondok. Dan saya juga punya seorang guru yang juga saya tidak pernah dia marah. Saya tidak pernah dia marah sama sekali. Dia selalu tersenyum. Tidak pernah merendahkan orang. Ini saya guru Indonesia, bukan guru syekh ya. Tidak pernah marah, tidak pernah merendahkan orang lain. Ya. Sabar ya. Sampai satu hari kita waktu di pondok cuma berenam. Terus pagi-pagi mungkin saya habis, intinya saya ngantuk lah, saya tidur. Misalnya pondok masuk jam 7.30. Terus jam 7.30 saya masih tidur. Terus guru saya tersebut datang. Mungkin sudah jam 7.30 saya masih tidur. Dia datang, dia bangunkan. Firanda hari ini pengajian enggak? So, iya Ustaz, pengajian sebentar. Mungkin kalau kamu ini, wah jadi penuntut ilmu jam segini masih ketiduran, mungkin ya. Terus mau tidak pernah marah. Kalau saya lihat dia ngisi pengajian, saya berapa kali dia pengajian. Yang hadir 10 sama dengan 1000, enggak ada bedanya. Mimik dia tidak ada bedanya. Luar biasa ya. Ini tidak terkenal. Lebih terkenal saya daripada dia. Tapi subhanallah. Ada orang memang diberi perangnya akhlak yang baik. Saya belajar tajwid sama dia enggak pernah marah. Menakjubkan ya. Ada orang diberi ilmu, ada orang diberi akhlak. Ya. Saya bayangkan kalau ibu-ibu seperti itu, masya Allah ya. Tidak pernah ngomel, tidak pernah marah. Kasih, Mas hari ini dapat cuma segini. Oh enggak apa-apa Mas. Mas sudah capek dari pagi sampai sore. Saya bahagia, yang penting Mas di sisiku. Itu indah begitu, indah. Luar biasa. Afwan Mas belum bisa belikan. Mas enggak apa-apa Mas. Yang imitasi juga enggak ada masalah Mas. Enggak ada masalah. Yang penting Mas di sisiku. Gitu bagus. Ibu bisa begitu? Bisa enggak? Itu ciri wanita penghuni apa? Surga. Kok cuma begini? Kok cuma begini? Aduh, repot ibu-ibu. Ibu harus pikir kita ini ngaji udah lama. Enggak berubah-ubah gimana, akhlaknya gitu-gitu aja. Masih nuntut, suka ngomel. Sudah pakai cadar masih begitu aja. Mending kalau ngomel pakai cadar, cadarnya dibuka baru ngomel. Kalau nyarut pengomel kan enggak begitu kedengaran. Kalau dia buka, jadi harus ada perubahan. Kita ini udah ngaji lama, harus ada akhlak yang lebih baik ibu-ibu. Kasihan suami ibu-ibu. Itu teman saya tadi yang bilang istrinya ngomel 4 kali sehari udah ngaji itu.
Sampai dia bilang, Ustaz, gimana Ustaz? Saya diomelin istri sehari 4 kali sampai 5 kali. Saya bilang, sayang kamu nggak bosan ngomelin saya. Dia bilang, Ustaz gimana kalau istrinya 3, sehari 15 kali kan? Matematikanya salah kan? Maksud saya, janganlah, kasihan bapak sudah setengah mati, suami ibu udah setengah botang-botang, diomelin sama bosnya setengah mati. Udah nggak ada malu-malu, yang penting cari yang harta yang halal, di rumah masih diomelin sama istri. Kasihan. Ini suami begini cepat mati. Karena kelakuan istri, pembunuh berdarah panas. Suaminya diomelin dulu, lama-lama stroke, lama-lama aduh. Jadi ibu, apa impian suami? Suami itu pingin dia tidur malam-malam kebangun, istrinya lagi sholat malam berdoa, ya Allah, tolongkah suamiku ya Allah, gitu. Ya Allah, saya belum bisa berbakti sama suamiku. Coba kalau suami dengar istri doa kayak gitu, Masya Allah istriku. Yang penting niat ibu-ibu biar jadi istri saleh. Masalahnya ibu kalau nggak ada niat repot. Memang sudah tidak berniat seperti itu. Itu cuma Khadijah radhiyallahu anha gitu. Ada gitu. Jadi memang sudah tidak berniat, gimana mau jadi begitu? Semua itu diniatkan dulu. Niat yang benar, bukan niat-niatan. Saya pengen jadi soleha. Kalau ada niat, ada usaha ada perubahan. Berdoa kepada Allah. Tapi kalau nggak ada niat, nggak bakalan. Percaya deh, nggak bakalan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW memuji orang yang berakhlak. Kata Nabi SAW, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat kelak adalah yang paling akhlaknya baik di antara kalian. Orang akhlak mulia, dia akan dekat dengan Nabi pada hari kiamat, yang menunjukkan bahwasanya surganya semakin tinggi. Dalam hadis yang lain, ketika Abu Hurairah berkata, Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya, An aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Apa sih yang paling membuat manusia masuk surga? Amal apa yang paling cepat membuat manusia masuk surga? Faqala, maka Nabi mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Takwa kepada Allah terkait kita dengan Allah, akhlak mulia terkait kita dengan manusia. Akhlak mulia sama anak-anak, sama orang tua, sama tetangga, terutama lagi kepada suami. Ya. Jangan akhlak mulia sama teman aja, tapi sama suami tidak berakhlak mulia. Kalau telepon sama ibu-ibu, iya ketawa-ketawa. Kalau sama suami, Mas di mana Mas? Mas di mana? Repot gitu. Itu sama teman perempuan begitu, apalagi sama suami orang, lembut lagi, lebih lagi. Ya. Tapi sama suami sendiri, ya Allah. Kemarin ada kejadian tuh, ada perempuan suaminya meninggal. Artis atau siapa zaman-zaman dulu. Ibu-ibu pada nangis, suami orang meninggal. Suami sendiri diomelin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami orang nangis, suami orang meninggal dia menangis. Suami sendiri diomelin. Gimana ibu-ibu? Saya punya kawan ngeluh sama saya, Ustaz, istri saya Ustaz. 4 tahun kemudian masih sama, Ustaz, istri saya Ustaz. Rambut dia tambah putih semua, astagfirullah. Saya bilang, nih pembunuh berdarah panas begini. Kasihan sama suami. Ya kecuali suami malas-malas, kerjanya main game, lu ngomel aja enggak apa-apa ya. Ini sudah berusaha, sudah berjuang, masih diomelin dulu. Ibu-ibu, ini yang harus diperbaiki akhlak kepada suami. Pingin dekat dengan Nabi pada hari kiamat, berakhlak mulia. Orang berakhlak mulia, dia dapat pahala cepat karena dia setiap waktu berakhlak mulia. Di antara rahasia kenapa akhlak mulia paling cepat masukkan surga, karena argo pahala jalan terus. Setiap dia ketemu siapa saja, dia tidak sombong, dia tidak merendahkan, dia murah senyum, dia
Di mana saja dia ketemu, ketemu supir kayak, ketemu siapa kayak, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu tetangga, dia selalu berakhlak mulia, argo pahala jalan terus. Rasulullah bersabda, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kalau kalian bagi-bagi harta, enggak cukup. Duit seberapa sih? Aset kalian terbatas. Walakin yasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa meliputi manusia dengan senyuman dan akhlak mulia. Kalau senyum kepada siapa saja mudah. Mau 1000 orang, 1.000.000 orang, gratis, enggak butuh duit, senyum aja. Tapi ada orang yang senyum mahal, enggak mau senyum. Sombong biasanya sombong. Dia hanya mau senyum sama orang selevel dia atau lebih kaya dari dia. Tapi kalau sama rendahan enggak. Sinis wajahnya, ngelihatnya sinis. Dan akhlak yang mulia. Yang terakhir ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk berakhlak mulia. Saya bilang tadi, untuk berakhlak mulia harus niat. Niat saya ingin berubah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini kemudian akhlaknya berubah, maka dia mendapatkan kedudukan tertinggi di surga. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Ini juga akhlak sebenarnya. Dia mau debat, udahlah. Ini dijamin istana di pinggiran surga. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Dia tidak bercanda, dia canda yang benar. Kalau bohong-bohong dia enggak mau. Dia bilang ada orang begini ternyata enggak. Ada begini ternyata enggak boleh. Ya, enggak boleh. Dia tinggi, ini juga akhlak. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin istana di surga, di atas surga yang tertinggi bagi orang yang mengindahkan akhlaknya, bagi orang yang mengindahkan apa? Akhlaknya. Surga juga bertingkat-tingkat dan surga tertinggi, istana di surga tertinggi diraih oleh orang yang memperbaiki akhlak. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa berubah. Kalau akhlak tidak bisa berubah, ngapain Allah perintahkan kita berakhlak mulia? Ngapain Nabi menyuruh kita berakhlak mulia? Ketika Allah dan Nabi menyuruh kita berakhlak mulia, berarti akhlak bisa berubah enggak? Bisa. Bisa. Itu butuh perjuangan. Berdoa, pertama niat, berdoa dan berusaha. Ibu kalau suka ngomel sekali-sekali gini. Masuk. Kenapa sayang? Enggak. Lama-lama berhenti ngomel. Kalau enggak bawa permen, siap ngomel. Tulis itu permen ngomel ya. Itu permen pagoda ganti permen apa? Ngomel. Ngomel ingat. Lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Kalau ada niat, kalau enggak niat enggak bisa. Perlu perjuangan. Sampai bisa berubah dari akhlak dari tukang ngomel menjadi orang yang bersabar. Orang pelit bisa berubah menjadi orang yang dermawan, bisa. Bisa. Pemarah bisa menjadi orang yang penyabar. Orang kalau pelit dia paksa dirinya, dia paksa lama-lama menjadi perangai. Lama-lama dia biasa ngeluarin duit. Lama-lama dia ketagihan dermawan. Kalau dia enggak dermawan dia bingung uangnya mau kemana. Kok saya belum keluarin duit? Dia gelisah. Jadi ketagihan sedekah. Ada orang bahasa itu banyak yang begitu. Ini ada uang nih, ngapain nih? Ini saat ini uang, dia pingin sedekah. Sudah terbiasa. Mungkin dari sifat pelit dia lawan sampai akhirnya menjadi ketagihan. Saya pernah di suatu daerah, saya sering cerita ini, saya diundang sama seorang teman, kawan tersebut, kita diundang makan rame-rame, makan kambing, nasi Arab. Tuan rumahnya itu sangat murah senyum, viranda senyum, ngobrol sama tamu senyum. Ketika kami keluar, ada kawan yang cerita, ngomong sama saya, Ustaz tahu tadi, oh iya yang tuan rumah tadi. Kenapa? Orangnya ramah ya? Ustaz itu dulu, waduh itu suka marah-marah dulu Ustaz. Suka ngamuk-ngamuk. Saya juga heran, tidak lama kemudian, enggak lama ketemu lagi, tahu-tahu dia jadi seperti itu. Akhlaknya mulia, murah senyum, sampai kalau dia beli barang sama saya, dia tawar, saya enggak berani nolak. Karena dia saking murah apa? Senyum. Ini dalil bahwasanya terbukti ada orang bisa berubah dari tukang marah jadi penyabar. Orang sombong bisa berubah jadi merendah, bisa. Bisa. Dengan ngaji, dengan belajar,
berniat berdoa. Maka harapan saya kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini cuma sekali ibu-ibu. Jadilah wanita yang paling berakhlak mulia kepada apa? Suami. Latihan pulang ke rumah sejak sore ini ya. Nanti pulang pengajian udah berubah ya. WA suami, "Mas, maafkan aku selama ini." Mulai dengan itu. Tapi jangan cuma seminggu doang. Ada kawan-kawan dulu di suatu kota saya ngisi tentang Khadijah, bagaimana istri yang soleha. Kata mereka sering-sering, Ustaz, istri-istri kita kalau sudah ikut tentang cerita Khadijah, mereka baik meskipun cuma 2 hari. Tapi paling tidak 2 hari kita bahagia, Ustaz. 2 hari 3 hari tidak apa-apa, Ustaz. Ulangi lagi, Ustaz. Ya. Sering-sering tentang Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun 2-3 hari taubat, alhamdulillah, Ustaz, ada kebahagiaan. Nah, ibu-ibu jangan 2-3 hari berubah, terus berjuang, berdoa. Karena itulah jihad ibu-ibu, melawan hawa nafsu, suka ngomel, minta ini, minta anu, ya. Keinginannya harus diturutin, enggak mau maafin suami, enggak beri uzur sama suami. Agar ibu-ibu ketika meninggal dunia, suami ridha. Kalau sudah ridha, insyaallah masuk apa? Surga. Hidup cuma sebentar ibu-ibu. Hidup cuma sebentar. Insyaallah ibu-ibu. Baik, kita ulangi lagi doanya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.